Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Walking with the Enemy. Film ini dirilis pada tahun 2014. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemimpin yang luar biasa dari Hungaria dan seorang pemuda Yahudi yang menyelamatkan kaumnya dari kekejaman Nazi pada era Perang Dunia Kedua. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Sejak tahun 1939, Hungaria Sekutu Jerman telah terhindar dari kekerasan yang melanda Eropa. Ketika perang berbalik mendukung Amerika Serikat dan sekutunya, kepemimpinan Hungaria berusaha mencari jalan keluar dari aliansi dengan Jerman. Hitler diperingatkan tentang rencana Hungaria. Ketegangan politik antara kedua negara meningkat pada tahun 1944. Tahun 1944 di Budapest, Hungaria, sejumlah mahasiswa sedang berdansa menikmati kemeriahan di malam pesta dansa itu. 3 pemuda dari Yahudi ikut dalam kemeriahan pesta dansa tersebut. 3 pemuda itu bernama Elek, Feren, dan Lajos. Malam itu Elek mengajak seorang gadis berdansa bersamanya. Sambil berdansa, mereka saling berkenalan. Gadis itu bernama Hana dan dia juga seorang Yahudi. Tapi tidak lama kemudian, Feren terlibat keributan dengan mahasiswa Hungaria bernama Andras. Andras merasa kesal melihat Feren karena pihak penyelenggara pesta membiarkan orang-orang Yahudi seperti Feren ikut bergabung dalam pesta tersebut. Elek pun membela Feren dan memukul Andras. Keesokan harinya di luar jam kuliah, Elek dan Feren pergi bekerja seperti biasa. Mereka berdua bekerja di sebuah toko reparasi radio milik orang Yahudi bernama Joseph. Ketika salah satu pelanggan Joseph datang untuk memeriksa radionya yang sudah diperbaiki, Joseph menyalakan radio tersebut. Dari radio itu mereka mendengar informasi tentang kedatangan tentara Nazi ke Hungaria dengan alasan untuk menekan laju pergerakan tentara Rusia yang sedang mengarah ke Hungaria. Setelah mendengar berita tersebut, Joseph menyarankan Elek dan Feren segera kembali pulang ke desa mereka untuk mengamankan diri sebelum kota itu dikuasai oleh Nazi. Sesampainya di desa, mereka melihat sebuah pengumuman dari Dinas Tenaga Kerja yang berisi, setiap pria dewasa dari kaum Yahudi harus segera mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja untuk ikut dalam program kerja yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Nazi. Dan jika mereka tidak mendaftar, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan ditangkap. Setelah itu, Elek bertemu dengan ayahnya. Ayah Elek merupakan seorang pemuka agama di desanya. Elek mengatakan ke ayahnya kalau dia khawatir tentang panggilan dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi ayahnya menyarankan kepada Elek untuk pergi saja sebagai bukti pelayanannya terhadap negara. Tapi Elek kurang setuju karena Elek tidak sepenuhnya percaya pada program tersebut, karena Nazi terlibat di dalamnya. Tidak lama kemudian, seorang pria Hungaria bernama Balak menghampiri mereka. Balak menyarankan kepada ayah Elek agar mereka segera pergi meninggalkan Hungaria karena Jerman akan segera datang. Balak mengetahui kalau kejahatan Jerman terhadap orang-orang Yahudi sudah dilakukan di seluruh Eropa. Tapi ayah Elek menolak karena dia tidak mau meninggalkan jemaatnya. Elek yang lebih setuju dengan pemikiran Balak diam-diam membuat janji dengan Balak untuk membicarakan hal apa yang harus mereka lakukan. Come and see me later tonight. I know someone who can help. Sesampainya di rumah, Elek bertemu keluarganya dan melepas rindu dengan ibu dan adik-adiknya. Malam harinya, Elek segera menemui Balak. Kemudian mereka berdua menemui seorang pastor di gereja. Pastor itu memberikan Elek surat baptis untuk merahasiakan identitas Elek sebagai seorang Yahudi dari Nazi. Take care, Mr. Baloch. I will, Father. Keesokan harinya, setiap pemuda Yahudi mendaftarkan diri dan siap untuk diberangkatkan ke kamp kerja termasuk Elek dan Feren. Sesampainya di kamp kerja, mereka diberikan arahan tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Jika mereka tidak bekerja dengan baik dan mencoba melarikan diri, mereka akan dieksekusi mati. Di kantor militer Nazi, kepala Dewan Yahudi menghadiri undangan pertemuan dari Kolonel Eichmann. Eichmann merupakan perwira tertinggi Nazi di Hungaria pada masa itu.
Kolonel Ekman menyampaikan bahwa akan ada pembatasan tertentu yang akan ditetapkan atas kegiatan Yahudi untuk kepentingan perang di Hungaria. Mereka dilarang untuk menggunakan alat telekomunikasi dan bepergian. Jam malam juga akan diberlakukan dan orang-orang Yahudi diminta memakai tanda Yellow Star pada pakaian mereka. Semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk pengelompokan orang-orang Yahudi. Do we understand one another? Yes, Colonel Eichmann. Sudah 1 minggu berlalu, para pemuda Yahudi menjadi budak Jerman. Mereka diperintahkan memperbaiki trek dan menggali benteng. Di waktu yang sama, ketua partai Arrow Cross di Hungaria bernama Jalasi mendatangi kantor Kolonel Ekman dan menyatakan dukungan penuhnya kepada Nazi untuk menolak pemerintahan Hungaria yang masih memiliki toleransi terhadap kaum Yahudi di Hungaria. We can do great things together. You and I. Beberapa minggu telah berlalu, Elek dan Feren serta pemuda Yahudi lainnya masih bekerja untuk membangun fasilitas Nazi demi kelancaran pergerakan tentara Nazi. Dan hari itu, salah satu dari mereka sudah tidak mampu lagi bekerja karena kakinya terluka. Melihat itu, kepala pengawas langsung mengarahkan senjatanya ke pemuda Yahudi tersebut karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Tapi tiba-tiba pesawat Amerika datang dan langsung menyerang tempat tersebut. Memanfaatkan situasi itu, Elek dan Feren segera melarikan diri. Elek dan Feren berjalan melewati hutan agar terhindar dari tentara Hungaria yang tidak bisa mereka percaya lagi. Mereka berencana kembali ke desa. Sesampainya di desa, Feren melihat kalau rumahnya sudah ditempati oleh warga Hungaria. Feren juga diusir dari rumahnya sendiri oleh warga Hungaria tersebut. Elek juga melihat kalau kondisi rumahnya sudah kosong dan berantakan. Feren menyusul Elek ke rumahnya dan tidak lama kemudian Balak juga menemui mereka dan membawa mereka ke rumahnya. Di rumahnya, Balak menjelaskan ke Elek dan Feren kalau Dinas Tenaga Kerja sengaja memanggil para pemuda Yahudi agar polisi militer bisa dengan mudah membersihkan desa dari perempuan dan anak-anak Yahudi. Balak juga tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa mereka juga terancam jika melindungi warga Yahudi. Balak mendengar desas-desus kalau polisi militer sudah membawa warga Yahudi ke barat dengan dalih melindungi mereka karena Rusia bergerak lebih dekat dari timur. Setelah itu, Elek dan Feren memutuskan pergi dari desa mereka. Mr. Balash was a true friend. Di stasiun kereta Budapest, komandan tentara elit SS Hitler yaitu Kolonel Skorzeny baru saja tiba. Skorzeny langsung menemui kepala daerah Hungaria bernama Horthy. Skorzeny memperingatkan agar Horthy mendukung upaya perang Nazi di negara tersebut dengan memberikan kuasa penuh atas orang-orang Yahudi kepada Kolonel Ekman. Sementara itu, Elek dan Feren sudah kembali ke Budapest. Mereka melihat pemukiman Yahudi sudah dijarah dan ditinggalkan termasuk tempat mereka bekerja sebelumnya. Ketika mereka akan mendatangi rumah Joseph, mereka bertemu dengan Hana. Hana menginfokan ke mereka kalau dia dan sebagian warga Yahudi kini tinggal di rumah perlindungan bernama Yellow Star di mana Joseph juga tinggal di sana. Tapi karena saat itu Hana akan berangkat kerja, Hana tidak bisa mengantarkan mereka ke rumah perlindungan. It's good to see you. You too. Elek dan Feren mendatangi rumah perlindungan dan bertemu dengan Joseph. Mereka mendapatkan informasi kalau sebagian warga Yahudi lainnya termasuk keluarga Elek dan Feren ditempatkan di suatu wilayah bernama Waldensi. Tapi Elek tidak percaya kalau tempat itu ada. Joseph juga menunjukkan sebuah surat yang disebut Sudpas. Surat Sudpas berfungsi sebagai paspor resmi yang dikeluarkan oleh negara Swiss untuk melindungi kaum Yahudi dari kekejaman Nazi. Malam harinya dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, Hana digoda dan diikuti oleh 2 perwira Nazi. 2 perwira Nazi itu mengikuti Hana sampai ke rumah perlindungan. Di rumah perlindungan, mereka menarik Hana ke sebuah kamar dan menembak ayah Hana yang mencoba menahan mereka. Melihat itu, Elek langsung memberontak dan menghentikan aksi kedua perwira Nazi tersebut. Setelah itu, mereka mengubur kedua jasad perwira Nazi itu di ruangan bawah tanah. Keesokan harinya, Hana membawa Elek ke tempat kerjanya yang bernama Glasshouse. Glasshouse adalah kantor perwakilan negara Swiss untuk membuat paspor pelindung. Di tempat itu, Elek bertemu dengan Miklos paman Hana yang juga pimpinan di Glasshouse. Di sana, Elek juga bertemu dengan Lajos teman baiknya. Elek ditugaskan Miklos menjadi kurir untuk mengantarkan Sudpas ke setiap warga Yahudi. Miklos juga membekali Elek dengan tanda pengenal kartu karyawan Swiss yang bisa menjamin keamanan Elek dari tentara Nazi atau tentara Hungaria.
Dengan pekerjaannya itu, Alec berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarganya. Ketika sedang bertugas, Alec dan Lajos melihat beberapa orang Yahudi dieksekusi mati karena diam-diam sudah menyimpan sebuah radio. Alec menghampiri seorang anak laki-laki yang sedang menangis di dekat jasad ibunya. Anak laki-laki itu bernama Adam. Alec mengajak Adam ikut bersamanya ke Glass House karena menurutnya Adam sedang dalam bahaya. Tapi Miklos tidak setuju Alec membawa Adam ke Glass House. Sementara di kantor kepala daerah Hungaria, Kolonel Skorzeny kembali mengadakan pertemuan. Di sana juga ada Carlut, seorang konsulat Swiss. Mereka membicarakan tentang ketidaksetujuan pihak Nazi terhadap pemberlakuan Sudpas dan mengancam akan ada konsekuensi yang didapat jika Hungaria tetap memberlakukan surat tersebut. Adam dibawa ke sebuah yayasan sekaligus asrama gereja setempat. Adam akan tinggal di tempat itu sementara. Horthy yang merasa situasi akan memburuk, diam-diam menemui perwakilan Rusia untuk menyatakan gencatan senjata. Sementara di Glass House, Alec dan karyawan lainnya menerbitkan surat Sudpas dalam jumlah yang sangat banyak dan akan menyebarkannya ke warga Yahudi yang tersisa di Budapest. Ketika mereka sedang menyebarkan surat itu, Ferenc ditangkap oleh tentara Hungaria. Ferenc dibawa ke ruang penyiksaan dan diinterogasi tentang keaslian surat Sudpas tersebut dan dari mana dia mendapatkannya. Tapi Ferenc tidak mau berbicara apa-apa. Karena itu, Ferenc pun disiksa agar mau berbicara. Alec yang mendengar kabar tertangkapnya Ferenc dan khawatir dengan keselamatan Ferenc, memutuskan akan menyamar menjadi perwira Nazi menggunakan seragam dari dua perwira Nazi yang mereka bunuh sebelumnya untuk menyelamatkan Ferenc. Kemudian, Alec dan Lajos mendatangi tempat di mana Ferenc ditahan dengan berseragam perwira Nazi. Mereka berkata akan membawa Ferenc dari tempat itu karena Gestapo membutuhkan informasi dari Ferenc terkait permasalahan surat Sudpas. Keesokan harinya, pemerintah Hungaria mengumumkan lewat radio perihal gencatan senjata yang sudah mereka sepakati dengan Rusia dan memberitahukan bahwa perang Hungaria sudah berakhir. Kaum Yahudi yang mendengar berita itu sangat bahagia. Tapi tidak lama setelah berita itu terdengar, kantor kepala daerah diserang oleh pihak Nazi yang marah dengan tindakan Horthy. Ketika tentara Nazi baku tembak dengan pasukan penjaga, Horthy dan semua pegawainya membakar seluruh dokumen yang berhubungan dengan sekutu. Tidak lama kemudian, Kolonel Skorzeny berhasil masuk membawa perwakilan Rusia serta anak Horthy yang berhasil mereka tangkap. Skorzeny mengatakan kalau dokumen gencatan senjata kepada sekutu belum sempat jatuh ke tangan Rusia. Skorzeny memaksa Horthy menandatangani surat pengunduran diri sebagai pemimpin negara Hungaria dan membunuh perwakilan Rusia di hadapan Horthy. Jika Horthy tidak mengundurkan diri, maka dia akan menembak anak Horthy juga. Penyiaran berita gencatan senjata lewat radio juga dihentikan. Mereka kemudian menyiarkan berita yang menyatakan bahwa pemerintahan Hungaria kini diambil alih oleh Arrow-Cross, di mana Jalasi selaku pemimpin akan mendukung penuh pemusnahan kaum Yahudi di Hungaria. Sementara Horthy dan anaknya akan dibawa ke Berlin. Tentara Hungaria menyisir seluruh kota dan menangkap orang-orang Yahudi yang terlihat, termasuk Rahel adiknya Hana. Mereka akan dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi mati. Alec dan Lajos berupaya mencegah pembunuhan massal tersebut dengan menyamar menjadi perwira Nazi. Tapi sayang, usaha mereka kali ini tidak berhasil dan Rahel tidak terselamatkan. Stop! Di kamp Auschwitz Jerman di Polandia, banyak orang-orang Yahudi dimusnahkan dengan gas beracun. Di suatu malam, Alec ikut bergabung dalam acara perjamuan makan malam pihak Nazi. Alec berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarganya. Tapi Alec hanya mendapat informasi tentang operasi pemusnahan kaum Yahudi yang akan dilakukan dalam 6 hari ke depan. Setelah menghadiri acara perjamuan itu, Alec terdiam di kamarnya sambil memandangi foto keluarganya. Keesokan harinya, Alec dan teman-temannya mengambil beberapa seragam dari mayat tentara Nazi.
Alec akan melawan Nazi sampai akhir dan sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi pada dirinya. Dengan penyamaran mereka, Alec dan teman-temannya berhasil menyelamatkan ratusan orang Yahudi yang akan dibawa ke stasiun kereta. Hari demi hari, Alec dan teman-teman Yahudinya menyamar menjadi perwira Nazi melakukan misi penyelamatan kaumnya. Semakin cepat Nazi memindahkan orang-orang Yahudi tersebut, semakin banyak juga orang-orang Yahudi yang mereka bawa ke tempat yang aman. Thank you, sir. Thank you. Suatu hari, Alec mendapat kabar dari pastor gereja. Pastor itu mengatakan kalau tentara Hungaria sudah menangkap beberapa orang Yahudi yang mereka sembunyikan di dalam gereja dan akan membawa mereka ke sungai untuk dieksekusi mati. Alec dan teman-temannya kembali melakukan aksi penyamarannya, berusaha menyelamatkan orang-orang Yahudi tersebut. Tapi aksi penyelamatan mereka kali ini tidak berjalan lancar, karena satu tentara Hungaria menyadari kalau Alec adalah orang Yahudi. Kontak senjata pun terjadi dan Lajo tewas tertembak dalam insiden tersebut. Malam harinya, Feren mendatangi Alec dan meminta kepada Alec untuk menghentikan aksi penyelamatan mereka. Feren merasa kalau aksi penyelamatan itu semakin membahayakan mereka. Tapi Alec tetap akan melakukan aksi itu karena Alec sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jerman sudah mengambil semuanya dari Alec. Alec tidak ingin kehilangan yang menimpa dirinya terjadi pada kaumnya. We have to keep going, Ferenc. Di kantor militer Nazi, Kolonel Ekman mendapat kabar kalau semua jalur kereta yang berpusat di Budapest telah terputus akibat pertempuran, sehingga mereka tidak bisa lagi mengangkut orang-orang Yahudi. Tapi mereka masih menguasai jalur barat Hungaria menuju Austria. Kaum Yahudi pun akan diperintahkan berjalan kaki melewati jalur tersebut yang jaraknya bermil-mil jauhnya. Mendengar kabar itu dan mengetahui kalau kartu Sutpas masih bisa diandalkan, Alec meminta kepada Miklos berbicara dengan Karlut selaku konsulat Swiss agar bisa membantunya. Thousands of mostly women and children are being taken to Austria. Then you need to call the Swiss consul. Keesokan harinya, Alec dan Karlut bersandiwara. Alec seolah-olah mempermasalahkan orang-orang Yahudi yang berhenti berjalan. Setelah Karlut menjelaskan kalau orang-orang Yahudi itu memiliki kartu Sutpas, Alec pun berpura-pura membiarkan Karlut membawa orang-orang Yahudi tersebut. Mereka berhasil menipu tentara Hungaria yang mengawal saat itu. Tapi tidak lama kemudian, satu perwira Nazi datang ke tempat itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Alec dan Karlut menjelaskan kalau orang-orang Yahudi itu memiliki Sutpas dan kewenangan Sutpas masih diakui oleh Kolonel Ekman. Tapi karena ada rumor pemalsuan Sutpas, perwira Nazi itu memerintahkan Alec untuk memeriksa kembali orang-orang Yahudi yang tidak memegang Sutpas asli. Setelah dilakukan pemeriksaan, lebih dari 100 orang tidak memegang Sutpas asli. Setelah itu mereka langsung dieksekusi mati di hadapan Alec. Please! Di kantor militer Nazi, Kolonel Ekman meninggalkan kota Budapest dan menyerahkan kekuasaannya kepada perwira lainnya. Padahal perwira itu baru saja mendapat kabar kalau Hitler meminta mereka berjuang sampai akhir karena kota itu akan dikepung oleh pasukan Rusia. Tapi Ekman tetap meninggalkannya. Di waktu yang sama, Alec mengikuti pertemuan internal antara Araucross dan Nazi. Dalam pidatonya, Jalassi mengatakan kalau mereka akan semakin intens memburu kaum Yahudi dan akan dimulai dari Glasshouse. Setelah itu, Alec bergegas pergi ke Glasshouse untuk memperingatkan teman-temannya. Tapi dalam perjalanan, Alec terjebak di antara tentara Nazi yang sedang baku tembak dengan tentara Rusia. Sementara di Glasshouse, tentara Hungaria sudah menyergap mereka dan menangkap sebagian orang yang ada di Glasshouse. Miklos juga dieksekusi mati saat itu. Di tengah pertempuran, Alec berpura-pura mati dan berhasil selamat. Alec berbaring di antara mayat-mayat tentara Nazi hingga malam hari. Setelah keadaan sudah aman, Alec melanjutkan perjalanannya ke Glasshouse. Sementara di Glasshouse, Hannah mendapat kabar dari gereja tempat Adam bersembunyi kalau kondisi di sana sudah tidak aman karena pertempuran yang sedang berlangsung sangat dekat dengan gereja. Hannah pun memutuskan pergi ke gereja itu untuk menjemput semua orang di gereja dan membawanya ke Glasshouse. Wait there. We will come for you. Sesampainya di Glasshouse, Alec mendapat kabar dari Feren kalau Miklos sudah dieksekusi mati. Tapi masih banyak yang selamat dan bersembunyi di ruang bawah tanah.
Feren juga mengatakan kalau Hana pergi ke gereja. Mendengar itu, Alec bergegas pergi menyusul Hana. Sementara rombongan Hana dihentikan oleh tentara Hungaria. Karena tidak bisa menunjukkan sutpas, mereka akan dieksekusi mati. Untungnya Alec datang tepat waktu dan menghentikan aksi tentara Hungaria. Alec berkata ke tentara Hungaria ada pertempuran yang lebih penting daripada membunuh sekelompok orang Yahudi. Tidak lama kemudian, satu perwira Nazi datang dan menyuruh tentara Hungaria segera membunuh semua orang Yahudi itu. Tapi di waktu yang sama, perwira pengganti Kolonel Ekman juga datang dan justru memihak kepada Alec. Karena dia sudah kecewa dengan Kolonel Ekman yang melarikan diri di saat pertempuran akan terjadi. Orang-orang Yahudi itu pun dibiarkan pergi. Situasi tiba-tiba berubah ketika Adam menghampiri Alec dan membuat penyamaran Alec terbongkar. Alec pun sempat ditembak oleh perwira Nazi tersebut. Tapi tidak diduga perwira pengganti Kolonel Ekman juga menembak perwira Nazi itu. Tiga 13 tahun kemudian di kota New York, Amerika, Adam yang sudah dewasa akhirnya menikah. Di tengah pesta pernikahan, Adam mengucapkan rasa syukurnya dari semua hal yang sudah dilaluinya. Adam sangat berterima kasih kepada Alec dan Hana yang sudah menyelamatkannya dan membesarkan dirinya. Gimana filmnya, masih menegangkan dan menyedihkan bukan? Gak kebayangkan kalau kita yang ada di posisi Alec. Berhubung suara saya sudah mau habis, sekian dulu Mas ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.